Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pembelajaran TL, Teknologi Enhanced Active Learning. Nah, pada bagian pendahuluan ini saya akan menjelaskan pengantar apa itu blended learning. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana konsep-konsep e-learning yang bisa kita terapkan pada proses pembelajaran. Yang saya jelaskan kemarin benang merahnya yaitu bagaimana teknologi mampu berinteraksi ya dalam proses pembelajaran, maka itulah yang bisa kita sebut dengan e-learning. Nah, sekarang pada hari ini kita akan mempelajari salah satu kombinasi model atau metode pembelajaran yang bisa kita gunakan selain e-learning. Namanya adalah blended learning. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah merubah persepsi dan cara dan pola hidup kita ya. Kita semakin tergantung pada alat-alat komunikasi seperti laptop, telepon, smartphone, dan berbagai kegiatan dalam keseharian kita ya. Oleh karena itu, alat-alat komunikasi tersebut harus dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas aktivitas kita dalam berbagai macam sektor, khususnya kalau kita sebagai tenaga pendidik bisa memanfaatkan alat-alat bantu itu tadi sebagai peningkatan kualitas pembelajaran. Oke, berbicara tentang blended learning. Blended learning ini memungkinkan membantu kita sebagai guru atau seperti saya adalah dosen untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih komprehensif kepada mahasiswa atau kepada siswa saya. Terus siswa saya juga dapat menggabungkan model pembelajaran face to face tatap muka dengan pembelajaran online ya. Jadi sifatnya blended learning ini dapat juga kita artikan atau kita definisikan sebagai model pembelajaran yang menggabungkan model pembelajaran tradisional tatap muka dengan model pembelajaran online atau e-learning. Nah, model pembelajaran ini merupakan perkembangan dari model pembelajaran e-learning yang saya jelaskan di video yang sudah saya kirim tadi malam. Jadi sekali lagi, blended learning ini merupakan perkembangan ya, perbaikan dari model pembelajaran e-learning. Terus pada model pembelajaran e-learning ini ya, proses pembelajaran hanya bergantung pada pembelajaran online. Nah, jadi yang saya jelaskan kemarin di video ya, salah satu kekurangan dari e-learning itu ya, proses pembelajarannya hanya bergantung pada pembelajaran online ya. Walaupun pembelajaran e-learning memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas dan proses pembelajaran, namun masih banyak terdapat kekurangan ya menurut hasil-hasil penelitian, khususnya dalam pendidikan formal seperti sekolah maupun universitas. Dengan kemajuan pendidikan, peneliti ya, banyak temuan-temuan ya, banyak yang menemukan bahwa blended learning itu tidak hanya memberikan pengalaman ya kepada siswa, tapi juga ada beberapa keuntungan yang bisa kita pertimbangkan dalam penerapan model pembelajaran blended learning ini, seperti meningkatkan akses dan kemudahan siswa kita dalam mengakses materi pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mengurangi biaya pembelajaran seperti itu. Dari aspek yang sudah saya jelaskan tadi, sebenarnya kita bisa lihat penerapan model blended learning memungkinkan kita sebagai tenaga pengajar untuk mendistribusikan materi pembelajaran dan media ya secara online sehingga dapat diakses oleh siswa kita dimanapun dan kapanpun dengan koneksi internet akses
dapat dilakukan melalui laptop atau melalui smartphone mereka. Untuk itu, kualitas pembelajaran, penerapan model pembelajaran dalam meningkatkan pengalaman belajar siswa kita melalui berbagai media pembelajaran baik berupa teks, audio, video, animasi maupun forum diskusi online. Jadi selain itu juga dengan sistem online, biaya dan proses belajar seperti penyediaan bahan ajar, distribusi bahan ajar, dan bahkan mungkin penyediaan media pembelajaran. Dari penjelasan ini tadi bisa kita lihat arah pengembangan teknologi pendidikan saat ini tidak hanya berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan saja ya atau kognitif, tapi juga menekankan pada pengembangan kemampuan afektif dan sikap. Ini seperti yang saya sampaikan kemarin ya di video yang sebelumnya bahwa paradigma berpikir kita sebagai tenaga pendidik itu tidak lagi kita hanya menilai akademik atau kognitif, tapi kita akan melihat bagaimana sikap ya dan afektif dan kreativitas dari siswa kita seperti apa. Oleh karena itu, perlu dikembangkan model pembelajaran yang mampu mencakup aspek-aspek yang lebih komprehensif menjadi komprehensif. Keterbatasan waktu dan akses terhadap materi pembelajaran tentunya menjadi penghalang utama ya dalam peningkatan kualitas siswa. Dengan menggunakan model blended learning yang menggabungkan pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka, maka efektivitas pembelajaran dapat dicapai dengan hasil luaran yang baik. Baik, ini sebagai pengantar awal tentang blended learning. Saya mohon maaf, video ini mungkin banyak suara anak-anak karena di rumah saya sedang banyak keluarga yang berkunjung dari Palangkaraya ya, karena di Palangkaraya sudah zona merah dan mereka mengungsikan diri mereka ke Kuala Kapuas ya, beberapa keluarga, sehingga makanya saya memutuskan untuk membuat video karena sangat berisik sekali, banyak sekali anak-anak di rumah saya sekarang. Baik, kita selanjutnya ke tahapan slide selanjutnya. Selamat belajar. Baik, sekarang kita akan mendalami ya, bagaimana konsep blended learning itu dalam penerapannya di pembelajaran. Dalam paradigma pembelajaran daring ya atau online, e-learning ya maupun blended learning, terdapat beberapa model kelas ya yang bisa digunakan. Yang pertama ada model station rotation, ada lab rotation, ada individual rotation, ada flip classroom, ada flex classroom, dan ada a la carte classroom. Ini model ini ya bisa kalian gunakan nanti ketika kalian sudah skripsi. Model-model ini bisa kalian uji cobakan bagaimana efektif atau tidak dalam proses pembelajaran di kelas. Baik, saya akan mulai menjelaskan satu persatu materi ini. Kita lihat dari classroom model station rotation. Oke, model station rotation ya. Model ini siswa dapat berpindah ya. Jadi pada model station rotation, model ini siswa dapat berpindah ya dari satu station ke station lainnya pada jadwal yang sudah kita tentukan, di mana setidaknya dari beberapa station tersebut ada satu station yang menggunakan pembelajaran daring online ya. Model ini biasanya cocok untuk digunakan pada sekolah dasar di mana guru menjadi sentra pembelajaran. Nah, bagaimana dengan model lab rotation ya? Model ini hampir mirip dengan model station ya.
yang sudah saya jelaskan di atas, di mana siswa dapat berpindah dari satu station ke station yang lain ya pada jadwal yang sudah ditentukan. Namun pada model ini pembelajaran online ya dikhususkan menggunakan komputer lab yang sudah disediakan khusus untuk bidang tertentu. Satu lab biasanya dikelola oleh guru ya. Model ini biasanya sangat cocok untuk pendidikan ya berbasis keahlian seperti jurusan teknik, kedokteran ataupun pendidikan vokasi. Nah, sekarang bagaimana dengan individual rotation? Pada model ini kita bisa melihat siswa dapat berpindah dari satu station ke station yang lain, namun pada jadwalnya telah ditentukan oleh guru atau dosen. Tidak seperti model yang sebelumnya, pada model ini siswa tidak harus mengikuti semua station ya. Jadi siswa hanya mengikuti aktivitas yang telah dijadwalkan untuknya. Sekarang ada namanya model flip classroom ya. Bagaimana model flip classroom? Model flip classroom ini salah satu model yang bisa mengganti posisi antara kegiatan di kelas dengan kegiatan di rumah. Siswa kita dapat belajar secara online di rumah melalui platform pembelajaran online untuk memahami topik pelajaran. Kemudian pada pertemuan tatap muka, dosen, guru memandu siswa untuk melakukan latihan, diskusi, presentasi maupun mengerjakan tugas-tugas atau proyek tertentu. Model ini juga ya memungkinkan kita sebagai tenaga pendidik untuk menggunakan pertemuan tatap muka untuk merancang kegiatan yang kita lakukan ya oleh siswa dan dapat mengurangi penyampaian materi secara tradisional. Sehingga dengan model ini pembelajaran bisa berpusat pada keaktifan atau keaktivitasan siswa, student centered learning. Model ini sangat cocok digunakan pada perguruan tinggi ya yang menerapkan model pembelajaran SCL. Terus ada lagi namanya Plex ya. Model Plex ini memungkinkan siswa kita untuk berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Online learning merupakan tulang punggung dari model Plex ini ya. Terus juga tenaga pengajar memberikan support, motivasi, dan juga instruksi di mana siswa kita dapat mengerjakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kurikulum namun dengan jadwal yang fleksibel ya seperti itu. Jadi memudahkan mereka untuk mengatur jadwal dengan fleksibel. Model ini menuntut kesiapan konten yang memadai ya karena banyak aktivitas siswa yang dilakukan secara mandiri. Terus ketersediaan platform juga ya, platform online ini dengan konten yang banyak juga dapat membantu kesuksesan penerapan model pembelajaran Plex ini. Model ini memungkinkan siswa kita untuk belajar secara mandiri, mereka dapat menentukan apa yang bermanfaat bagi mereka. Terus model ini cocok digunakan ya untuk pendidikan lanjutan seperti S2 atau S3. Di mana siswa dituntut untuk mandiri dan menentukan apa yang mereka perlu untuk menyelesaikan proyek mereka. Terus yang terakhir ada model à la carte ya. Model ini memungkinkan siswa untuk belajar dengan guru ya. Pembelajaran dapat dilakukan secara langsung dengan jadwal tertentu juga, atau dapat juga kita melalui rekaman video ya, dengan rekaman video seperti yang saya lakukan sekarang. Jadi siswa dapat belajar melalui komputer kampus, gadget ya, maupun melalui komputer personal di rumah. Model ini cocok untuk mata pelajaran ya yang bersifat MKDU atau juga mata kuliah pilihan seperti itu. Baik, jadi ada 6 classroom model ya yang perlu kalian ketahui. Terus juga kemarin saya ada menjelaskan ya tentang sinkronis dan asinkronis ya.
di mana dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran juga memungkinkan siswa untuk mengakses media ya dan aktivitas pembelajaran secara aktual dan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Jadi kita sebagai tenaga pengajar ya, hal ini memungkinkan interaksi pembelajaran secara asinkronis dan sinkronis seperti yang saya jelaskan di video yang saya kirim tadi malam. Jadi desain pembelajaran asinkronis memungkinkan siswa kita untuk belajar ya dan mengerjakan aktivitas pembelajaran pada waktu yang sama. Misalnya siswa dapat membaca pesan atau merespon diskusi dalam forum ya, dalam forum diskusi. Sebaliknya, desain pembelajaran yang sinkronis ya biasanya dilakukan pada rentang waktu tertentu di mana siswa melakukan aktivitas pembelajaran itu dalam waktu yang bersamaan seperti mengerjakan kuis, diskusi pada layanan chatting, video conference atau survei seperti itu. Jadi pengembangan desain pembelajaran berbasis blend learning ini ya yang baik harus mempertimbangkan kedua bentuk model interaksi pembelajaran sinkronis dan asinkronis ini tadi ya. Jadi kita sebagai tenaga pendidik itu harus merancang aktivitas-aktivitas yang memang mampu memancing kreativitas siswa kita dalam berdiskusi ya dan berinteraksi dan juga berkolaborasi untuk mendapatkan hasil luaran yang maksimal. Selain mempertimbangkan jenis aktivitas yang akan kita tambahkan ya, desain blend learning juga mempertimbangkan alokasi waktu yang kita gunakan ya, di mana aktivitas pembelajaran itu tadi harus mencakup aspek pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Jadi dalam hal ini kita sebagai guru dapat mempertimbangkan alokasi pertemuan yang akan dilakukan dengan tatap muka, jenis aktivitas belajar, serta model penilaian dan evaluasi. Jadi seperti itu ya pemahaman tentang blend learning ya. Terakhir yang akan saya sampaikan juga dari penjelasan mengenai paradigma blend learning itu tadi ya, maka dapat kita gambarkan bahwa peran guru ya atau juga bisa kita sebut dosen juga atau tutor. Guru berperan aktif dalam menyiapkan ya. Jadi kita menyiapkan dan mengembangkan materi pembelajaran yang kita sesuaikan dengan keperluan siswa kita ya. Kita sebagai guru juga berperan dalam melakukan evaluasi pembelajaran dan memberikan umpan balik terhadap proses ya evaluasi pembelajaran itu tadi. Sementara siswa kita tuntut untuk berperan aktif dalam mengikuti proses dan evaluasi pembelajaran baik secara tatap muka maupun secara daring. Jadi siswa kita berikan pengalaman belajar secara mandiri dengan pengawasan dari kita sebagai guru. Jadi untuk mendesain pembelajaran blend learning ya itu kita harapkan mampu mengembangkan berbagai aktivitas pembelajaran yang efektif dan interaktif dengan memanfaatkan fitur-fitur dari sinkronis dan asinkronis. Jadi seperti itu penjelasan saya mengenai blend learning. Ini merupakan salah satu perbaikan model dari e-learning, yang mana e-learning ini dianggap masih belum bisa menyesuaikan dengan keperluan pembelajaran siswa, sehingga ditemukanlah model blend learning, yang mana ini model kombinasi antara e-learning dan face to face pembelajaran di kelas ya. Baik, ini ada tugas untuk kalian. Dikumpulkan hari Kamis minggu depan. Buatlah paper mengenai 6 model di atas ya yang sudah saya jelaskan. Gunakan sumber jurnal sebagai unsur pendukung teori dari paper kalian yang kalian susun. File tugas yang dikirim ke saya nanti bisa Word atau PDF ya, cantumkan nama dan NPM. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Apabila you ada pertanyaan, silahkan kirimkan pesan melalui WhatsApp. Saya akan langsung memberikan umpan balik ya. Oke, see you, bye.
Thank you ya for your attention, for listening my video. Bye. Assalamualaikum.